Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Oktani Rina. Saya dari program studi Sistem Teknologi Informasi. NIM saya 2559201151. Kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang pahlawan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1889 di Jogja, dan tanggal kelahirannya yang selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit. Rakyat biasa hampir tidak punya akses untuk bersekolah. Melihat ketimpangan ini, Ki Hajar Dewantara merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang tanpa memandang status sosial. Pada tahun 1913, Ki Hajar menulis artikel terkenal berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Dalam tulisan itu ia mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil terhadap rakyat pribumi. Akibat tulisan itu, ia diasingkan ke Belanda. Namun, di pengasingan inilah semangat perjuangannya tidak padam. Justru di sanalah ia belajar lebih banyak tentang pendidikan, yang kelak menjadi bekal untuk membangun sistem pendidikan di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa di Jogja. Sekolah ini menjadi pelopor pendidikan nasional yang membuka pintu bagi rakyat biasa untuk mendapatkan pendidikan. Di taman siswa, pendidikan tidak hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter, budaya, dan semangat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan semboyan terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, artinya di depan memberi contoh. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih digunakan dalam sistem pendidikan kita. Kita juga sering melihat kalimat Tuturi Handayani tertulis di seragam sekolah. Itu adalah warisan dari Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah alat pembebas. Ia percaya bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan, menanamkan nilai-nilai moral dan nasionalisme. Ia juga menolak model pendidikan yang menekan atau memaksa. Menurutnya, anak-anak harus dididik dengan kasih sayang dan kebebasan berekspresi, karena pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia. Pengakuan sebagai pahlawan nasional. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama dalam kabinet Presiden Soekarno. Ia terus berkontribusi dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang merdeka dan berjiwa Indonesia. Atas seluruh jasanya, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga berasal dari lingkungan bangsawan, tetapi ia justru menanggalkan gelar kebangsawannya demi bisa lebih dekat dengan rakyat. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli dengan nasib rakyat kecil, terutama dalam bidang pendidikan. Lalu perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak dilakukan dengan senjata, tetapi melalui pena, pemikiran, dan semangat pendidikan. Ia mengajarkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pendidikan, dan guru bukan hanya pendidik, tapi juga pahlawan. Mari kita teruskan perjuangannya dengan semangat belajar dan mengembangkan diri agar kita menjadi generasi penerus yang cerdas, berakhlak, dan cinta tanah air. Dan mari kita terus memberi semangat belajar serta
berjuang untuk menjadi generasi penerus yang cerdas. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.